Puan mulai legowo jika Ganjar calon presiden PDIP. Ya, enaknya menjadi tuan putri selalu diperlakukan istimewa begitu. Gerutuku saat melihat kehidupan anak-anak elit di siaran televisi. Cerita tuan putri di dongeng-dongeng ternyata agak berbanding terbalik dengan yang terjadi di dunia nyata. Berjalan di atas karpet merah yang dikelarkan para maid memang ada. Tetapi fasilitas memabukkan itu tak dapat dengan gampangnya. Katanya ada yang harus dibayar dari fasilitas tingkat dewa itu. Tetapi aku tidak sepenuhnya mempercayai apa yang mereka ungkapkan secara mentah saja. Sesusah-susahnya mereka untuk sekedar makan sesuap nasi saja pasti tidak berat bagi keluarga itu. Apalagi soal pendidikan pasti menjadi prioritas bagi generasi rich family. Deskripsi tentang Tuan Putri muncul saat sudut pandangku tertuju kepada sosok Puan Maharani. Tahun 2023 menjadi tahun hektik menjelang kontestasi Pilpres 2024. Bukan hanya calon eksekutif tetapi juga setiap parpol sibuk mempersiapkan calon legislatifnya untuk perombakan organisasi negara. Puan sebagai legislasi RI akan menghabiskan periodenya selama beberapa bulan ke depan. Banyak pertanyaan memberondong anak dari Megawati Soekarno Putri itu. Jabatan apa yang selanjutnya akan ia emban? Di bulan Januari ini Ratu dari Parpol Banteng belum juga mengumumkan siapa bakal capres usungannya. Jadi semua masih berasumsi sendiri-sendiri. Benarkah Puan akan maju ke panggung demokrasi dengan jabatan capres PDIP atau justru kandidatnya datang dari putra-putri PDIP yang lain? Dalam acara talkshow bersama Rosi, Puan harus terus dihujani pertanyaan seputar siapa capres PDIP. Dia memang bukan Megawati yang memiliki hak prerogatif atas capres dari Partai Merah itu. Tetapi ada kemungkinan besar jika dia dapat bisikan dari sang ibu. Tapi lagi-lagi publik harus menelan kembali rasa penasarannya saat Puan justru juga mengungkapkan rasa keponya. Puan mencoba menyampaikan sinyal apa yang ditangkapnya hingga detik ini, bahwa nama capres itu sudah dikantong ibunya. Hanya saja siapa gerangan nama yang disebutkan oleh ibunya masih tertutup rapat dari inderanya. Puan menyangkal jika dia akan mendapat golden ticket menjadi calon seorang pemimpin nanti hanya karena dia memiliki darah biru politik dari tokoh proklamator negara ini. Urusan memunculkan pemimpin bagi bangsa dan negara, apakah siapa dan bagaimana Ibu Mega punya pertimbangan sendiri, bukan berarti harus Puan Maharani. Dari kutipan Mbak Puan itu aku bisa menyimpulkan beberapa hal. Puan sudah legowo menerima siapa nanti bakal capres yang dikeluarkan Megawati. Hal ini berbeda dengan sikapnya sebelum ulang tahun PDIP yang ke-50. Kala itu Puan masih berapi-api, terus berlomba-lomba untuk menyaingi seorang Ganjar Pranowo. Semua kegiatan belusukan gencar ia jalankan dengan timnya, dari turun ke kerumunan untuk membagikan kaos hingga terjun ke sawah yang penuh lumpur untuk ikut bercocok tanam. Tentu itu semua dilakukan untuk menaikkan elektabilitasnya demi menyamakan kedudukan dengan masnya. Tetapi semakin kesini kegiatan belusukannya semakin padam. Ketua DPR RI itu mulai berdamai dengan kondisi. Lalu apa yang bikin Puan sedikit demi sedikit meredupkan bara apinya? Kalau bukan karena dapat sinyal dari Ibu Mega. Alasan dibalik tingkah legowo Puan pasti ada kaitannya dengan sinyal yang diberi oleh sang bunda. Kita tahu Putri Soekarno itu kerap melemparkan sinyal-sinyal yang terselubung. Hanya orang-orang terdekat saja yang mengetahuinya. Makanya banyak interpretasi yang selama ini berterbangan. Termasuk sinyal kuat untuk Ganjar Pranowo yang nantinya didapuk menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dari elektabilitasnya sudah jelas dia pemeran utama setiap hasil survei. Prestasi, kinerja hingga rekam jejaknya selama ini tentu semua dimiliki oleh bapak satu anak itu. Dukungan? Berbagai dukungan dari rakyat sudah menggema di berbagai penjuru tanah air. Berbagai parpol saja ingin memenangnya. Dan Megawati sudah mengeluarkan ultimatumnya untuk mereka. Itu tandanya apa? Pasti kegamblangan itu menyuarakan bahwa Ganjarlah pilihan Megawati. Baiklah, kita tunggu saja tepatnya kapan si Ibu Paripurna itu akan mengumumkan berita besarnya. Demikian artikel ini ditulis oleh Nikmatul Sugiharto. Terima kasih.